Kalau gue lihat sih masih oke sih tadi itu ya, tampilannya masih oke, baterainya masih mantap ya. Kita tes aja ya. Cuma sayang ini nggak ada ini aja nih. Lah ini mati baru baru tes. Oke, tadi gue bongkar-bongkar ya. Ternyata gue ketemu multimeter jadul gue nih ya. Ini udah gak ada bungkusnya lah, udah lama. Ini Helles ya. Mungkin kalau lo yang di generasi gue tahu kali ini. Ternyata gue cek di online masih ini ya, masih dijual gitu. Cuman harganya nggak make sense aja sih menurut gue, terlalu mahal lah. Nah, dulu juga emang mahal sih ya. Kalau dibandingin sama DT 830 ini kan sekelasnya ya. Tapi dulu di zamannya nih populer juga nih ya. Ya, Helles gitu kan. Helles UX35 ya. Kalau dulu itu setahu gue tuh Helles itu multimeter ini jarum ya. Laptopnya di situ tuh. Nah, ini kelasnya di 2000 DisplayCon ya. Jadi setara dengan DT830 ya. Dan tampilannya juga mirip-mirip ya. Di sini ada mana? Ini portnya ya. Ini untuk arus sampai 10 ampere DC ya. Nggak ada fuse, oke. Nggak ada fuse. Terus ini untuk pengukuran tegangan, ohmmeter sama miliampere ya. Terus di sini COM-nya ya. Oke, simpel aja sih ya. Sekarang gue tes apakah masih layak atau enggak ya. Kalau gue lihat sih masih oke sih tadi itu ya. Tampilannya masih oke, baterainya masih mantap ya. Kita tes aja ya. Cuma sayang ini nggak ada ini aja nih. Lah ini mati baru baru tes. Oke, mati ternyata. Mati apa baterainya habis? Oke, gue cek dulu ya. Oke, ternyata dia kendor aja nih ya. Nggak pegang, mesti diganjel mungkin. Oke, ternyata baterainya tadi kendor ya. Gue ganjel, ternyata udah lama gue ganjel itu. Sekarang gue tes ya. Di sini ada, di sini ada pengukuran tegangan AC, range-nya 750, 200. Terus di sini ada pengukuran DC, mulai dari berapa nih? 200 mV ya, 2000 mV atau 2 volt, 20 volt ya. 200 volt sampai 1000 volt. Oke, kemudian di sini ada pengukuran ampere ya, 200 mikroampere. Terus ini 200 mikroampere, 2000 mikroampere ya, 2 mili berarti kan. Terus di sini ada 20 mili, terus di sini ada 200 mili. Nah, ini yang untuk ampere besarnya 10 ampere ya. Ini DC ini ya. Terus ini ada pengukuran AFE ya, transistor. Kemudian ini ada test buzzer ya. Kemudian di sini ada pengukuran resistor ya, 200, 2000, 20 kilo, 200 kilo, 2000 kilo ya. Umumnya untuk multimeter yang punya spesifikasi 2000 count ya. Sekarang gue mulai dari pengukuran tegangan AC ya. Yang paling gampang tuh ya PLN ya. Nggak perlu apa-apa, lo tinggal colok aja udah. Oke, di sini kita lihat berapa. Dapatnya 100. Oh, ini jalan terus nih ya. Slow motion ini nih. Ini slow motion ya. 222
volt ya, AC ya. Oke, cuman kok ini ya slow motion ya. Oke, gue ulang lagi ya. Oke, 225. Kemudian gue coba di pengukuran tegangan AC yang lebih rendah nih. Oke, di sini ada 9 volt, 12 volt, CT, 15 volt, 18 volt. Kita lihat, gue pakai range yang rendah ya, yang 200 volt ya. Ada minusnya ya, AC ada minusnya. Oke, dapat berapa nih di 9 volt? 8,7. Oke, kok under banget ya. Coba gue compare ya, memastikan aja ya, dia lebih rendah atau lebih tinggi nih. Oke, gue pakai ini, dapatnya berapa volt ya untuk yang 9 volt. Di sini 9,26 ya. Berarti ini cenderung under ya. Oke. Cenderung under, ini dapat berapa? 9 volt dapatnya, dia perlu respon ya, nggak bisa langsung ya. 8,7, kemudian yang 12 volt dapatnya 11,6 ya. Ya cenderung under emang sih. Untuk yang 15 volt dapatnya 14,7. Oke. Untuk yang 18 volt dapatnya 17,7. Oke. Sekarang gue lanjut di tegangan DC ya. Pengukuran tegangan DC ini lebih enak nih ya. Yang pembandingnya ini ya. Ini dari berapa nih? 200 ya. 200 mV ya. Di tegangan rendah. Ini mudah-mudahan bisa nih. Overload. Oke, dapat ya. Ini terukur 8 ya. Mili ya, ini milivolt ya. Cuman nggak stabil ya. Oke, aku langsung naik aja di 200 ya. Di 20 mV ya. Oke. Di 200 mV, sorry, di 2000. Oke. 2000 ya, 2000 mV. Jadi 2 volt ya, 2 volt. Ya. Oke. Nah, ini cenderung over nih ya. Sekarang gue naik lagi di 20 volt maksimum ya. Oke. Oke, kalau ini cenderung over ya. Kalau tadi kan tegangan AC cenderung under. Oke. Oke, bisa lihat sendiri ya. Kemudian dia agak delay aja sih ya. Responnya agak delay. Oke, nggak ada isu sih. Jadi isu karena harganya lumayan mahal nih. Kalau untuk ukuran di T830 ya. Oke, sekarang gue ukur di sini aja. Gue ukur resistor. Yang paling kecil 200 ohm ya. Dapatnya berapa di sini? Gue pakai yang 0,47 ohm. Terukur 0,8 ya. Ya rata-rata sih ya. Masih oke sih ya untuk resistansinya nih. Oke, untuk pengukuran 5 ohm terukur sini 5,4 ya, lebih tinggi ya. Untuk 47 ohm ya. Dapat berapa nih? 47 ohm terukur 47,1. 46. Oke sih ya, nggak meleset lah. Terus di 4,7. Di 4,7 berarti gua harus di sini nih. Di 20 kilo ya. Terukur 4,66. Oke, nggak memalukan sih. Kemudian gue lanjut di 47 gue naik lagi deh. Pendek banget ini range ini. Oke, di 47 ohm terukur 48,3. Tinggi lagi, naik lagi. Kemudian di 1 mega. 1 mega terukur 1,16. Kalau biasanya sih di bawah 1 mega nih, ini tinggi nih ya. Jadi cenderung tinggi nih ya untuk pengukuran resistansi. Oke, sekarang untuk pengukuran ampere. Oke, gue taruh dulu di 200 mA ya. Oke, terukur berapa sini? Oke, ini buat pengukuran arus rendahnya bagus sih ya. Coba gue turunin ya.
Ya kalau pengukuran arus susah stabilnya ya, karena biasanya multimeter itu pakai ini resistor sun ya. Jadi temperatur itu nggak bisa lama-lama sebenarnya. Sebenarnya kalau buat ngukur arus. Oke, di sini terukur bagus ya. Sini overload ya. Harus di sini. Di 200 mA. Oke, di sini terukur 64 mA. Oke. Oke, sekarang gue lanjut di pengukuran arus yang lebih besar ya. Kalau lo lihat dari sini 15 ya gue pakai. Oke, sekarang ini gue pindahin ya. Oke, gue coba tes dulu. Oke, nyala nih ya. Gue starting di ampol, di sini ini lampu sen motor 4 biji ya. Biasa sih di 12 volt itu 2 ampere ya. Oke, ini cenderung lebih tinggi ya. Nah, terakhir nih tes buzzer nih ya. Cuma nggak tahu nih, ini udah mulai kendor-kendor baterainya. Oke, sekarang buat tes buzzer. Agak delay mungkin karena ini udah karat kali ya. Kita coba langsung pakai kawat nih ya. Oh bagus sih, aman sih ya. Kalau begini aman. Kalau kena ujungnya ini aman. Oke, sekarang gue tes ini. Dioda. Apakah bisa? Oke, bisa. Ini tegangan jatuhnya. Betul, rata-rata sekitar segini. Kemudian ini satu lagi sekitar 0,5 ya. Cuman ini nggak ada komanya, jadi nggak ketahuan. Kemudian untuk LED harusnya nyala ya, karena kan dia 9 volt ya baterainya ya. Oke, aman ya. Oke, sampai di sini aja review gue tentang ini multimeter jadul ya. Tapi masih ada dijual sih kalau lo mau beli itu. Cuman harganya nggak worth it aja menurut gue. Helles UX 35. Terima kasih udah menonton. Jangan lupa lo klik like, dan yang penting lo balik lagi di video gue selanjutnya ya.